Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman media dan semua partisipan atas undangan kami untuk menyampaikan hasil dari kajian pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum dan kebijakan publik. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ada di bidang tersebut, Ketua Majelis Hukumnya yaitu Dr. Tresno Raharjo sudah ada di tempat yang lain, dan Dr. Yono, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik juga sudah hadir di tempat yang lain. Di samping jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM dan LHKP yang lain, yang masing-masing di tempat sendiri-sendiri. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum ingin meminta perhatian dari teman-teman media untuk menyampaikan apa yang urgen dari kami terkait dengan insiden atau peristiwa yang terjadi yang melibatkan dua unsur, yaitu unsur oknum kepolisian atau jajarannya dan juga dari Front Pembela Islam yang terjadi beberapa hari yang lalu, atau tepatnya di Cikampek belum lama ini. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan poin-poin pokok yang nanti poin-poin terincinya sudah kami siapkan dan akan dibacakan, akan disampaikan oleh Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Teman-teman wartawan dan partisipan yang dirahmati Allah, pertama-tama pimpinan Pusat Muhammadiyah tentu berduka yang mendalam terhadap tewasnya atau wafatnya 6 anggota Front Pembela Islam. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan. Kemudian selain itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum dan HAM menyampaikan pandangannya sebagai berikut. Sebagai salah satu elemen masyarakat sipil atau yang sering saya sebut civil society organization, Muhammadiyah tentu sejak awal berdirinya sampai sekarang itu selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terdapat dalam relasi hubungan antara negara dengan masyarakat. Itu semata-mata sebagai tanggung jawab moralitas keagamaan dan sekaligus moralitas kebangsaan yang integratif, yang itu menjadi ciri dari gerakan Muhammadiyah. Pandangan yang integratif itu membuat kami tidak bisa bersikap pasif atau bersikap mendiamkan sekiranya di masyarakat, di lembaga negara kita, lembaga pemerintahan kita terjadi sesuatu yang menurut standar kelayakan kepatutan perlu diberi catatan-catatan yang semuanya itu berstandar pada norma agama dan norma kebangsaan tadi. Peristiwa yang terjadi adalah merupakan bentuk dari hadirnya
kekerasan yang berkali-kali di negeri ini. Menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang tidak hanya terjadi pada peristiwa di Cikampek kemarin, tapi juga sebelumnya terjadi. Nanti secara rinci sudah kami siapkan di dalam pointers yang akan dibacakan. Yang jelas peristiwa itu menggambarkan bahwa negeri ini semakin terancam dengan potensi-potensi keretakan yang itu tidak ada pihak yang diuntungkan sama sekali. Semua pihak pasti dirugikan dengan situasi sekarang ini. Oleh karena itulah maka kami memandang peristiwa itu sebagai peristiwa yang menjadi perhatian kita semuanya. Tentu pertama-tama pimpinan pusat Muhammadiyah bukan saja menyesalkan, mengutuk terjadinya kekerasan tersebut, apalagi jika itu dilakukan oleh aparat yang punya kuasa. Demikian pun juga apabila jika itu dilakukan oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itulah maka terhadap peristiwa ini kami menghimbau, memberikan rasa keprihatinan untuk bagaimana peristiwa ini menjadi bahan koreksi yang fundamental, koreksi total untuk kesekian kalinya, terutama bagi negara. Negara yang fungsinya melindungi rakyat, karena rakyat yang berdaulat, dan itu ditegaskan di dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kita itu. Apalah artinya rakyat berdaulat jika keselamatan jiwanya, keamanannya tidak terjamin. Pimpinan pusat selama ini juga melakukan fungsi advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat. Sejumlah peristiwa yang kami advokasi selama ini atau yang kami amati selama ini menggambarkan bahwa negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan. Itu yang kita sayangkan. Bukankah negara itu fungsi utamanya melindungi rakyat, dan negara merupakan organisasi tertinggi yang pengelolanya, pengamanannya itu diamanati lewat pemilu 5 tahun sekali, dan itu sesungguhnya merupakan kepercayaan kepada negara, pada aparat negara, termasuk aparat pemerintah. Oleh karena itu, diminta dengan sangat peristiwa ini menjadi pelajaran untuk kesekian kalinya, jangan sampai kemudian terulang atau diulang lagi. Tentu kepada aparat kepolisian kita meminta dan kita tuntut untuk menunjukkan kejujuran profesionalitasnya. Dan kepada Presiden selaku Panglima tertinggi TNI dan Polri, juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim, yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak. Ada lembaga negara misalnya Komnas HAM, ada lembaga-lembaga negara yang lain yang terkait dengan persoalan yang sudah terjadi ini, dan unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dan track record serta komitmen untuk menelaah, mengkaji masalah ini secara objektif, benar, berdasarkan fakta yang
tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan. Termasuk di sini unsur masyarakat itu adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Tim independen ini penting karena kita hidup sudah tahu, sudah menyadari sejak lama dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang mengandung moralitas demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, UUD 45, dan komitmen rakyat yang begitu kuat moralitasnya, itu menuntut agar ada proses-proses yang balance, yang tidak sepihak, proses-proses yang menunjukkan keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas. Oleh karena itu maka pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang sangat mendesak dibentuknya tim independen tersebut. Yang terakhir, sebelum saya sampaikan kepada Dr. Tresno Raharjo dan yang lain-lain, hendaknya peristiwa ini satu sisi perlu diusut secara tuntas, secara bernas, terbuka. Tetapi sisi lain, kami memandang bahwa jangan sampai perkara ini kemudian menutup kesadaran kita bersama bahwa ada agenda lain, yaitu agenda yang lain itu apa? Agenda yang lain adalah potensi terjadinya kejahatan dalam bentuk lain, yaitu kejahatan korupsi, yang akhir-akhir ini semakin terstruktur, sistematik, dan masif, semakin menggurita. Pandemik tidak hanya pandemik COVID-19, tapi juga pandemik korupsi. 4 menteri yang sudah ditangkap atau diproses hukum oleh KPK dalam periode presiden yang sekarang ini menunjukkan bahwa korupsi tersebut semakin sistem. Itu artinya ada problem besar yang itu perlu kita cermati bersama, jadikan agenda bersama, karena korupsi merupakan common enemy, musuh bersama. Semua elemen TNI, elemen Polri, aparat penegak hukum yang lain, dan unsur masyarakat sipil termasuk perguruan tinggi dan ormas-ormas agama. Sehingga jangan sampai kasus ini kemudian menyita perhatian sedemikian rupa sehingga melupakan atau membuat kita lengah terjadinya potensi korupsi yang semakin hari namanya semakin perlu pencermatan semua elemen sebagai tanggung jawab demokrasi, sebagai tanggung jawab rakyat, tanggung jawab demokrasi, yang itu unsur demokrasinya termasuk elemen masyarakat sipil, sehingga kita tidak terkecoh dengan perkara ini, insiden ini yang tetap harus diusut sampai tuntas. Tapi juga jangan sampai sekali lagi lengah terhadap agenda-agenda besar yang lain, problem-problem besar yang lain, korupsi yang memiskinkan rakyat, yang mematikan rakyat secara pelan-pelan, dan sangat memilukan, sangat menyedihkan korupsi yang terakhir menyangkut dana bantuan sosial. Ketika rakyat sedang terkapar ekonominya, terkapar kesehatannya, terancam jiwanya, tega-teganya ada korupsi di Kementerian Sosial. Itu sebuah gambaran yang penting menjadi pencermatan semua elemen-elemen masyarakat sipil, sehingga kesimpulannya pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak, menuntut Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo untuk membentuk tim independen sebagaimana nanti akan disampaikan secara terperinci dalam pernyataan pers secara tertulis. Demikianlah poin-poin pokok yang sebagai pengantar kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tresno. Baik, terima kasih Pak Busro. Saya akan menyampaikan pernyataan pers
secara resmi yang telah kami susun bersama-sama Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Saya akan share screen. Pernyataan pers pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum dan HAM dan kebijakan publik 8 Desember 2020. Yang pertama, kasus meninggalnya 6 anggota Front Pembela Islam FPI di tengah persoalan bangsa yang masih dilanda pandemi COVID-19, di saat yang hampir bersamaan peristiwa tertangkapnya 2 menteri dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berjalan dan berpotensi koruptif apabila tidak disusun dengan benar. Juga akan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang pelaksanaannya terasa pincang di sana sini terkait protokol kesehatan, menjadikan catatan penegakan hukum di negara ini terasa kelam. Karenanya saat ini perlu disikapi secara sungguh-sungguh oleh para pengemban kepentingan, khususnya para penegak hukum, guna menjaga pola penanganan perkara yang menghindari khususnya penggunaan kekerasan senjata api yang hanya sebagai upaya terakhir secara terukur, sesuai SOP dan tepat sasaran sebagaimana hukum yang berlaku. Kedua, kasus meninggalnya 6 anggota FPI akibat tembakan oleh petugas kepolisian pada dini hari Senin 7 Desember 2020 seolah pengulangan terhadap berbagai peristiwa meninggalnya warga negara akibat kekerasan dengan senjata api oleh petugas negara di luar proses hukum yang seharusnya. Dan melalui pengadilan seperti pada beberapa peristiwa kematian akibat senjata api misalnya, terhadap pendeta Yeremias Zamambani di Papua, kematian Kidam di Poso, dan lainnya. Pengungkapan kematian warga negara tersebut tanpa melalui proses hukum yang lengkap perlu dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau tim independen yang sebaiknya dibentuk khusus oleh Presiden untuk mengungkap secara jelas duduk perkara kejadian sebenarnya. Ketiga, pembentukan tim independen seyogyanya diberikan mandat untuk menguak semua peristiwa di Indonesia dengan melakukan investigasi dan pengungkapan seluruh penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh aparat penegak hukum, polisi dan atau Tentara Nasional Indonesia
di luar tugas selain perang. Dan bukan hanya untuk kasus meninggalnya 6 anggota FPI itu saja, sehingga dapat menjadi evaluasi terhadap kepatutan penggunaan senjata api oleh petugas keamanan terhadap warga negara di luar ketentuan hukum yang berlaku. Tim independen diharapkan dianggotakan unsur lembaga negara seperti Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, unsur masyarakat, unsur profesi, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia. Keempat, pernyataan kepolisian tentang penembakan anggota FPI bahwa petugas kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait informasi pengerahan massa terhadap pemanggilan Habib Rizik Syihab oleh kepolisian, perlu dilakukan evaluasi terhadap SOP-nya secara terbuka dan transparan kepada publik, yang akan lebih baik bila disertai penyerahan seluruh dokumen tersebut kepada Komnas HAM atau tim independen guna ditimbang apakah penerapan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya itu sudah benar, tepat, dan terukur sesuai SOP yang berlaku dalam penugasan semacam itu. Dengan diketahuinya bahwa anggota kepolisian yang terlibat peristiwa itu dalam keadaan operasi tertutup atau tanpa seragam dan tanpa pengenal, maka perlu dijelaskan jenis kegiatan itu termasuk kegiatan penyelidikan atau kegiatan intelijen yang di luar proses penegakan hukum yang benar. Perbedaan jenis kegiatan penyelidikan dan kegiatan operasi intelijen menjadi penting untuk bisa menilai ketepatan penggunaan kekuatan senjata api dalam perkara ini, sekaligus untuk mengukur kejelasan hasil pengamatan intelijen yang diperoleh oleh kepolisian. Kelima, merujuk pada peristiwa penembakan dimaksud, perlu diadakan evaluasi terhadap pola penanganan penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian dan olah tempat kejadian perkara. Sangat disayangkan, seolah tidak terdapat upaya-upaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengolahan dan pengamanan TKP. Apabila peristiwa terjadi kemarin karena polisi sedang melaksanakan penyelidikan, seharusnya mengikuti prosedur dalam penyelidikan, dan bila mendapatkan hambatan, apabila hambatan tersebut merupakan bentuk kekerasan, maka penyelidik melaporkan kejadian tersebut dan sesuai prosedur melakukan pengamanan TKP, sehingga peristiwa tersebut menjadi langkah awal pembuktian adanya tindak pidana penyerangan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Peristiwa ini telah mengabaikan prinsip penanganan perkara, sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap 6 petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan beserta atasan yang bertanggung jawab. Pemeriksaan terhadap petugas kepolisian tersebut menjadi jelas maksud dari adanya penyerangan dan hambatan yang dibenarkan oleh hukum untuk mencegah serangan tersebut, termasuk bila perlu melakukan bela diri. Penjelasan Kapolda Metro Jaya melalui media atas peristiwa itu menunjukkan sikap defensif dan sepihak dari kepolisian yang mirip dan merupakan pengulangan terhadap berbagai peristiwa penembakan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana di masa lalu. Keenam, penetapan TKP dan barang bukti
serta pemeriksaan saksi-saksi segera dilakukan oleh kepolisian yang berbeda divisi atau diambil alih oleh Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim Polri. Apabila penggunaan kekerasan dengan senjata api dilakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan, maka pertanggungjawaban hukum harus dilakukan tidak hanya secara etik, tetapi juga secara hukum pidana untuk disidangkan di pengadilan secara terbuka. 7. Fakta adanya 6 anggota FPI yang meninggal akibat peristiwa ini. Demi hukum, perlu dilakukan otopsi dan olah TKP oleh tim forensik independen untuk mendapatkan keterangan ilmiah sebab kematian, waktu kematian, dan arah peluru atau benda yang menyebabkan kematian. Kedelapan, menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh pihak kepolisian. Hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan, yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utama TNI. 9. Kami berharap masyarakat mendapat seluruh informasi sebagai perwujudan hak keterbukaan informasi terhadap segala proses yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani perkara ini, dan tim yang telah bekerja dari Komnas HAM, begitu pula bila dibentuk tim independen oleh Presiden. 10. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh upaya apapun guna menjaga ketertiban dan keamanan bersama, sambil menanti langkah-langkah yang pasti dari semua yang berkepentingan dengan penegakan hukum. Yogyakarta, 8 Desember 2020, Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Dr. Busro Mukodas SHM, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Rarjo SHM, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Dr. Yono Rekso Projo. Demikian siaran pers ini kami sampaikan kepada seluruh media untuk dapat menjadi hal yang bisa diperhatikan. Selanjutnya kami persilahkan apabila ada hal yang perlu ditanggapi oleh media yang hadir di kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Pak Busro. Terima kasih Pak Trisno Raharjo dan kepada teman-teman media yang ingin menyampaikan beberapa hal yang sekiranya perlu, diharapkan bisa langsung ke Pak Trisno Raharjo selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM. Dipersilakan. Iya, dipersilakan. Pak Trisno. Nah. Iya, iya.